Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam liputan 7B TV. Saya Nadia Gustina Leswari, inilah berita selengkapnya. Apakah kalian tahu ternyata matahari pagi memiliki manfaat yang baik untuk meningkatkan imun tubuh kita? Pada saat berjemur, kita akan memperoleh vitamin D. Vitamin D juga membantu sistem imun dengan mengoptimalkan kerja sel-sel seperti monosit, limfosit, dan lain-lain. Lalu, kapan waktu yang baik untuk menjemur? Waktu yang baik untuk menjemur adalah pukul 9 pagi. Berita tadi menutup penjumpaan kita hari ini. Saya Nadia Gustina Leswari, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Jirinkom. Bersama saya Karin. Dan saya Dea Aulia Hasim, Seorang penjual cilok yang terciduk menggunakan saus injekan untuk berjualan di sekolah dasar. Selain penjual ini membuat dengan injekan kakinya, ia juga menggunakan bahan-bahan yang tidak layak pakai. Cukup banyak memakan korban, sehingga para korban terkena penyakit diare. Kita sebagai konsumen harus berhati-hati membeli makanan, di luar khususnya anak-anak yang sering jajan. Hindari makanan tidak higienis. Berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sekian dari saya Dea Aulia Hasim. Dan saya Karin Tausiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam MITV. Bersama saya Irba Huwaida Nasution dan saya Marsya Rahma Junior. Inilah berita selengkapnya. Berita longsor di daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kecamatan Bojongmangu, Desa Sukabunga pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024. Hujan badai menerjang tiang Alfamart yang berada di tempat kejadian tersebut. Tanah yang berada di daerah Alfamart itu berjatuhan ke jalan yang biasanya dilewati oleh warga Sukabunga. Dalam peristiwa tersebut terjadinya kerusakan jalan akibat longsor dan pohon yang tumbang di sekitar jalan tersebut. Berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sekian dari saya Irba Huwaida Nasution dan saya Marsya Rahma Junior. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam TV1 7B. Bersama saya, Salwadania Rahma. Saya Federa Fazila Tenisa. Saya Tiara Fidel Rizkika, dan inilah berita selengkapnya. Hilda Ghazani pada masa peralihan SD ke SMP-nya, ia mengelola kembali limbah fashion yang telah dibuang menjadi beberapa barang seperti ikat rambut, rompi, dan masker. Hilda mengelola kembali limbah fashion tersebut untuk mengurangi sampah yang ada di sekitar rumahnya. Dan pada saat itu sedang ada COVID-19. Hilda memanfaatkan limbah fashion tersebut untuk dijadikan masker, karena saat itu masker sangat dibutuhkan. Berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Tiara Fidel Rizkika. Saya Federa Fazila Tenisa. Dan saya Salwadania Rahma. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Al Muhajirin TV. Bersama saya Kaila, Saya Latifa. inilah berita selengkapnya. Kebakaran hutan di sekitar Danau Toba meluas. Kebakaran hutan yang terjadi di Tongeng, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Api membakar area sepanjang 1 km. Kebakaran itu terjadi pada hari Rabu 4 Agustus 2021. Mobil pemadam kebakaran sulit memasuki lokasi dikarenakan terhalang angin yang begitu besar. Sebelumnya puluhan hektar lahan yang terletak di Bukit Siatar Atas, Silisahi 3 terbakar. Petugas gabungan masih berupaya memadamkan api. Penyebab kebakaran lahan di dekat Danau Toba ini masih dalam penyelidikan. Berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Latifa. Dan saya Kaila. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam liputan Breaking News. Bersama saya Azahra Saleh Najwa Dan saya Nurul Faizah. Inilah berita selengkapnya. Kecelakaan kereta api di Bandung. Pada tanggal 4 Januari 2024 terjadi kecelakaan kereta api antara kereta lokal Bandung dan kereta Turangga. Kecelakaan tersebut menewaskan 3 orang dan sisanya terluka berat dan ringan.
3 orang yang tewas adalah masinis, asisten masinis, dan pramugara. Kecelakaan tersebut terjadi di satu jalur kereta. Para korban kecelakaan kereta api tersebut sudah dievakuasi. Korban yang mendapatkan luka berat dan ringan sudah dibawa ke RSUD di Bandung. Para petugas masih mencari keberadaan korban yang tertimpa kereta tersebut. Pencarian tersebut tertunda akibat terjadinya hujan deras, sehingga para petugas kesulitan dengan pencarian tersebut. Menurut informasi yang didapat, korban yang mendapatkan luka berat adalah 21 orang, dan korban yang mendapatkan luka ringan 19 orang. Berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini bersama saya Azahra Saleh Najwa Dan saya Nurul Faiza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam acara Indonesia News. Bersama saya Zafira Azkia Al-Sofi. Dan saya Meliana Dafira. Inilah berita selengkapnya. Guna melestarikan lingkungan, sejumlah bibit pohon ditanam untuk menciptakan Kalimantan Utara hijau. Selain itu, gerakan menanam bagi masyarakat harus digencarkan, minimal menanam di depan halaman rumah. Sebagai upaya pelestarian lingkungan, gerakan perempuan menanam pohon yang dibawahi oleh Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau BKW Kalimantan Utara menggelar kegiatan penanam pohon di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bulungan. Hal ini dilakukan guna mengurangi stigma masyarakat terhadap perempuan hanya bisa mengurus rumah tangga dan identik dengan masak-memasak. Ketua BKW Kalimantan Utara Ainun Farida ingin menunjukkan bahwa wanita bisa berbuat dan mampu melakukan upaya nyata dalam pelestarian lingkungan. Selain itu, kegiatan menanam pohon ini juga untuk mengajak masyarakat giat menanam pohon yang guna membangkitkan ekonomi keluarga. Berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sekian dari saya Meliana Dafira. Dan saya Zafira Azkia Al-Sofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Liputan Bintang Indonesia. Bersama saya sendiri Hanun Marsanuzula, saya Rifka Khairia, Dan saya Valeri. Inilah berita selengkapnya. Ada sebuah kecelakaan kereta yang tertabrak. Kecelakaan kereta itu terjadi pada hari Senin 8 Januari 2024 di Kota Bandung. Kereta itu adalah sebuah kereta KAI. Kereta itu kecelakaan karena kesalahan satu jalur. Akhirnya kereta itu menabrak kereta yang berada di depannya. Terdapat banyak korban yang termasuk masinis dan ada juga yang terluka. Berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Valeri. Dan saya Rifka Khairia. Dan saya Hanun Marsanuzula. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Seven News. Bersama saya, Bulari Tiana Basuki. Dan saya Safa Arman Azkia. Inilah berita selengkapnya. Guna melestarikan lingkungan, sejumlah bibit pohon ditanam untuk menciptakan Kalimantan Utara hijau. Sebagai upaya pelestarian lingkungan, gerakan perempuan menanam pohon yang dibawahi oleh BKW Kalimantan Utara menggelar kegiatan penanaman pohon di salah satu pondok. Ketua BKW Kalimantan Utara, Ainun Farida, ingin menunjukkan bahwa wanita bisa berbuat dan mampu melakukan upaya nyata dalam pelestarian lingkungan. Organisasi perempuan ini bukan hanya bergerak di bidang Organisasi perempuan ini bukan hanya bergerak di bidang memasak masakan, apa segala macam bikin kue, nggak gitu. Kita yang organisasi perempuan ini yang ada di Kabupaten Kalimantan Utara pun memberikan kontribusi yang luar biasa, termasuk menanam pohon seperti ini. Karena Ibu PPK sudah memberikan keluasan kepada kita organisasi. Tentu dengan menanam pohon ini kita menambah income keluarga dan mengurangi lapisan ozon, mengurangi rumah kaca. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Utara, Rahmawati Paliwang mengatakan dengan kegiatan penanaman pohon ini bisa membantu perekonomian keluarga. Rahmawati Paliwang mengajak masyarakat untuk menggencarkan gerakan menanam pohon, minimal menanam tanaman di halaman rumah. Berita tadi
menutup perjumpaan kita hari ini. Saya, Safa Arman Azkia, Dan saya Ulani Stiana Basuki. sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Liputan Al-Muhajirin 3 Purwakarta. Perkenalkan, nama saya Gaisa Asila, saya Syanur Aulia. Dan saya Naura Aulia. Kami akan menginformasikan berita tentang bagi korban jiwa di Palestina akibat serangan bom dari Israel. Inilah berita selengkapnya. Serangan bom Israel. Banyak korban yang belum ditemukan akibat tertimpa reruntuhan bangunan dari serangan bom Israel. Banyak orang yang kehilangan keluarganya akibat jasadnya yang belum ditemukan. Rumah sakit Palestina penuh karena banyak pasien yang terkena serangan dari Israel, sehingga banyak pasien yang tidak mendapatkan ruang perawatan yang layak. Terdapat beberapa bala bantuan, seperti bahan pokok, dari negara lain, tetapi gagal karena ditahan oleh tentara Israel. Kita bisa membantu Palestina dengan tidak membeli atau tidak mengonsumsi barang-barang boikot. Sekian dari kami, saya Gaisa Asila, saya Syanur Aulia, Dan saya Naura Aulia. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami di Liputan Siang ini bersama saya Aurel Anindya Sugiarto. Bersama saya Nesa Lafinan Reswari. Inilah berita selengkapnya. Kecelakaan kereta api di Bandung. Pada tanggal 4 Januari 2024 terjadi kecelakaan kereta api antara kereta lokal Bandung dan kereta Turangga. Kecelakaan tersebut menewaskan 3 orang dan sisanya terluka berat dan ringan. 3 orang yang tewas adalah masinis, asisten masinis, dan pramugara. Kecelakaan tersebut terjadi di salah satu jalur kereta. Para korban kecelakaan kereta tersebut sudah dievakuasi. Korban yang mendapatkan luka berat dan ringan sudah dibawa ke RSUD di Bandung. Para petugas masih mencari korban Pencarian tersebut tertunda akibat hujan yang sangat deras sehingga para petugas kesulitan dengan pencarian tersebut. Menurut informasi yang didapatkan, korban yang mendapat luka berat adalah 21 orang dan korban yang mendapatkan luka ringan adalah 19 orang. Berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sekian dari saya, Nesa Lafinan Reswari. Dan saya Aurel Anindya Sugiarto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Liputan iNews melaporkan. Bersama saya Raisya Aulia. Saya Rabial Adawiyah. Inilah berita selengkapnya. Sesama kereta tabrakan. Jadi kejadian pada hari Kamis sore pukul 17.25 bertepatan pada tanggal 4 Januari. Sesama kereta tabrakan dikarenakan salah komunikasi. Terdapat korban jiwa yaitu masinis. Tetapi beruntungnya tidak ada penumpang yang meninggal. Di kereta tersebut terdapat kereta barang dan kereta penumpang. Menurut informasi dari warga sekitar, kereta barang tertabrak hingga rusak dan terguling. Lokasi kejadian naas itu berada di Bandung. Namun naasnya banyak sekali penumpang yang terluka. Kejadian itu menewaskan 3 orang dan yang mendapatkan luka ringan sekitar 20 orang. Dan cuaca tersebut sedang hujan besar sehingga korban sulit untuk ditemukan. Berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sekian dari saya, Raisya Aulia. Rabial Adawiyah, saya Fahira Naura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.